Halo, jumpa lagi. Saya Dokter Hewan Fauji. Dari komen atau saran dari video-video sebelumnya, ini menyatakan ini mengenai perizinan atau cara memelihara hewan-hewan tertentu. Nah, kebetulan nih saya lagi di jalan, tadi ketemu sama pemilik namanya KLP. KLP itu Kuda Lincah Perkasa. Nah, ini perusahaan yang bergerak di bidang perizinan ekspor impor hewan. Yang sering sekarang mungkin hewan kesayangan, kadang-kadang juga kalau hewan-hewan yang perlu perizinan khusus juga beliau suka mengerjakan. Nah, kita langsung aja tanya-tanya saja mengenai perizinannya apa aja sih yang diperlukan. Ya, mungkin kenalin dulu deh Bang Ipan. Oke, makasih Pak Dokter. Jadi ngeganggu nih acaranya. Jadi sebenarnya Pak Dokter lebih paham, cuman ya saya berusaha menjelaskan apa yang saya tahu. Jadi seperti ini ya Dok. Kalau kita mengirim atau ekspor atau impor produk barang seperti elektronik, itu mungkin perizinannya akan seperti kita mengirimkan paket datang ke JNE mungkin seperti itu, atau ke JNT atau kurir seperti itu, langsung ditangani, langsung berangkat. Nyebrang pulau nggak masalah, nyebrang negara mungkin ada syarat-syarat tertentu tapi biasanya lebih mudah. Nah sekarang kalau hewan gimana Dok? Ya, hewan sebetulnya ada perizinan khusus. Oh gitu ya, itu. Itu yang tahu KLP nih. Ya gitu. Jadi beda ya. Tadi seperti diobrolkan, hewan nggak seperti barang seperti itu. Ada prosedur-prosedur yang harus dijalankan. Bagaimana caranya? Sebenarnya kita kalau googling pun banyak jawabannya di situ. Iya. Googling mau dari YouTube banyak informasinya. Cuman ya memang ada plus minusnya. Kalau di YouTube, di Google caranya memang prosedural. Ya kita juga memang seperti itu prosesnya. Cuman karena kita sudah terbiasa dengan melakukan prosedur itu, jadi kita nggak terlalu gegap. Jadi akan lebih mudah dan lebih cepat untuk prosedurnya. Seperti itulah kurang lebih gambaran umumnya Dok. Gitu. Jadi tahap awal nih ada dinas-dinas terkait kah? Nah, itu dia. Ada beberapa. Ini kan berhubungan dengan hewan. Kalau ikan yang diekspor itu kan berhubungan sama dinas perikanan. Selain itu dinas perdagangan juga kan otomatis kita juga harus menyukainya sama. Nah, untuk hewan terutama ya kayak untuk jenis hewan peliharaan lah, untuk umum kayak kucing, anjing, burung. Setahu saya kan tidak ada dinas mengenai hewan peliharaan. Di dinas peternakan ya. Nanti ada beberapa dinas juga yang harus kita lalui selain dinas peternakan, dinas perdagangan juga itu pasti. Karena itu kan menyangkut pajak juga nantinya. Memang kalau secara penjelasan step by stepnya panjang juga panjang sih kalau diceritain. Jadi kita secara global aja lah. Ya pada intinya seperti itulah Dok ya. Gitu. Soalnya kan ya kenapa ada perusahaan jasa ekspor impor hewan, karena memang prosesnya panjang gitu kan. Salah satunya itu. Jadi ya kalau saya ambil kesimpulan nih, dinas yang terkait mungkin itu, ini tolong dikoreksi kalau salah, dinas peternakan karena berhubungan dengan hewan, betul ya. Terus kalau untuk hewan-hewan tertentu yang dilindungi ya otomatis ke BKSDA. Nah itu ya. Terus selain itu juga ada namanya mungkin karantina ya. Ya mungkin saya bantu buat menjelaskan. Jadi semua hewan yang masuk ke negara Indonesia, ada atau nggak ada COVID, itu harus karantina. Jadi nggak manusia gitu, doang ya karantina hewan juga karantina kan. Nah itu kan pertanyaan prosedur apa dinas apa yang terkait ya. Kemarin itu ya ditanyakan seperti itu. Saya rasa sih secara garis besar yang dinas-dinas terkait ya sudah terjawab tadi sama Bang Ipan ini ya. Dan itu juga ada prosedur-prosedur khusus yang harus dijalani, dan itu dokumentasinya banyak. Ada surat surat ini, surat itu, surat bla 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 dan lain-lain. Kenapa ada jasa seperti KLP atau yang lainnya yang mengurusi hal-hal seperti ini? Salah satunya untuk mempermudah klien. Maksudnya klien itu dalam artian pemilik hewan ya, personal yang mau mendatangkan ini dalam artian bisa pindah negara atau membeli. Kita mau beli nih kucing dari luar. Nah itu prosedurnya sama kayak gitu. Atau misalkan kita pernah tinggal di luar negeri, di Malaysia misalkan, sama kucing.
orang datang ke Indonesia syaratnya ya seperti yang kita Jadi udah tahu, paspor. Hewan juga punya paspor ya dok ya? ada paspor. Iya. Nah itu juga harus diurus, jangan lupa. Saya ini ya, runut nih ya. Yang harus dikerjakan itu satu mungkin ke dokter hewan untuk surat-surat pengantar Nah, ke itu juga, dinas iya. ya, ke dinas peternakan. Iya. Habis dinas peternakan baru ke kehutanan itu apa sih Ke namanya? BKSDA. Iya, ke BKSDA. Iya. Habis itu ke karantina gitu ya. Karantina. Nah, itu secara globalnya ada hanya 4, tapi penjabarannya banyak. Dalam hal ini juga mungkin di channel saya ini ya nggak bisa dijabarkan semuanya gitu ya. Oh ya, kemarin itu sebetulnya sebelum terjadi COVID 2019 saya sudah pernah memakai jasa KLP. Itu kebetulan ada klien, beliau itu magang di Indonesia. Kucing ya? Ya, kucing yang ke Jepang itu. Kemarin tuh kalau di kasar-kasaran habis 25 ya, 25 juta. Nah, karena ada ongkos kargo di situ. Bisa comparing juga, maksudnya Nah. comparing sama mengurus sendiri atau menggunakan jasa. Iya. Menggunakan jasa mungkin perbedaannya sedikit ya. Tapi resikonya akan sedikit lebih kecil. Maksudnya sedikit lebih kecil itu kita untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan di dokumentasi atau prosedur. Memang alangkah bijaknya menggunakan Jasa. Jadi berpengalaman. bisa menghemat waktu, menghemat Itu tenaga juga ya. menghemat waktu juga otomatis. Iya. Dan Jadi saya boleh promosi ini dok. ayo silakan. Ya, ini kebetulan ini ketemu. Ini lokasi kita di ini loh, di Cibubur. Kan? Iya. Bayangkan dari Bandung ke Cibubur ketemu gitu kan untuk nyari PLP. Oke. Terus ada kemarin itu ya, mungkin sekarang bagian saya nih ngejawab untuk cara perawatan hewan-hewan khusus gitu kan. Kalau secara hewan khusus itu yang dilindungi ya otomatis larinya ke kebun binatang nanti, dan di situ prosedur kebun binatang itu sebetulnya sudah ada di tiap kebun binatang, standarnya sama untuk merawat hewan itu ya. Mungkin KLP juga dulu saya pernah dengar kan mendatang hewan ya dilindungi appendix 1 ya dulu tuh ya si pemilik juga harus memiliki izin penangkaran ya. Iya betul. Dan penangkaran itu kan syaratnya banyak banget. Iya, betul. Termasuk sistem perkandangan kan. Nah itu harus punya usaha. Iya. Berbadan usaha. Badan usaha ya. Terus ya itu sistem perkandangan yang harus diperhatikan kalau hewan buas itu ya, karena ditakutkan mencelakakan manusia sekitarnya. Iya. Nah kalau ya hewan buas ya kita cara perawatannya sebisa mungkin kita ikutin cara merawatnya seperti di alam liarnya. Dilus-lus Ya. gitu maksudnya tuh? Oh iya, jangan, nanti jangan. hilang tangan kita. Kalau hewan buas gitu, oke. Jadi harus gimana tuh? Sebetulnya cara merawat hewan yang hewan-hewan khusus yang dilindungi itu ya butuh perawatan khusus. Yang memang tiap hewan itu beda-beda ya. Ya sekarang mas saya cara merawat kuda zebra dengan singa kan beda itu. Oke. Kita tidak bisa disatukan gitu kan. Nanti singanya belang-belang. Itu sih lanjutan dari ini ya. Cuman kalau untuk lebih komplit lagi untuk urusan hal ini, mungkin ya saya kurang begitu mengena ya kalau di acara channel ini gitu kan ya. Channel saya ini kan sebetulnya isinya catatan harian sih sebetulnya, cenderung ke arah situ. Ya untuk penjelasan Ya ini. tapi nggak apa-apa juga, barangkali ada teman-teman mau nanya. Gitu. Coba aja. Ya, Ini nanti. orangnya baik kok. Mungkin bisa dijawab di komentar. Kayak gitu mah bisa. Oh, gitu. Ya, kirain. Oke. Dok, ini apa? Gimana cara ngirim di sana? Cara ngambil info? Ya saya nggak tahu. Itu bisa. larinya ke KLP ya. Bang Ipan. Oke, nanti Nah, kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan ya bisa menghubungi KLP akun linknya. situ atau ada nomor telepon di situ. Nanti coba kita ulas. Kondisinya itu juga harus memang dikonsultasikan di awalnya itu. Oh, gitu. Jadi memang Jadi tidak semuanya bisa gitu ya? Iya betul. Ya dok, saya mau ngambil kudanil nih dari sana gitu. Info ya. Iya. Nah itu Agak. misalkan, tapi kondisinya seperti ini gitu. Itu memang harus pertama harus
bereskan dulu ya. Iya. Ininya apa? Administrasi ya, Iya, administrasi ya. itu otomatis. Hmm. Jadi kita harus bisa dulu. Apakah di sini kita punya penangkaran atau hal-hal yang semacam itu nanti kita obrolin di depan. Makanya kalau memang ada punya rencana untuk mendatangkan atau mengeluarkan hewan, sebaiknya ya konsultasikan dulu sama kita. Nanti kita kasih arahannya, kita juga kasih yang terbaik lah gitu. Ya, gitu dulu Bang Iwan. Oke. Kasih banyak informasinya. Semoga bermanfaat bagi yang nonton ya. Ya. Insya Allah. Jangan lupa, ini makin banyak nih subscribernya. Subscribe, Oh, yang gitu. belum subscribe udah makin eksis aja nih. Kebetulan yang saya tahu dokter hewan tapi spesialis kucing. Jadi kalau teman-teman ada yang iya juga. yang kucing-kucingan hobi ya silakan langsung tanya aja. Oke, makasih banyak. Oke. Ya, gitu dulu. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi.